Depresi. Oke, terus stres, terus nangis, terus kalau kita mau ngomong tentang ibu, ngomong tentang emosi, apa yang ada di pikiran? Marah. Oke. Apa lagi? Nah, tadi yang kalian sebutkan itu lebih ke positif apa negatif? Negatif. Sebenarnya emosi ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau emosi positif, negatif tadi yang kalian sebutkan banyak-banyak itu ya. Kalau emosi positif apa sih? Hah? Emosi yang positif. Negatif berarti masuk. Yang positif. Senang. Gembira. Senang, gembira. Jadi emosi itu luapan daripada apa yang ada di dalam diri. Bisa positif bisa. Ibu mau cerita dulu ya. Ibu mau cerita, tolong didengarkan, tolong fokus. Judulnya ada yang pernah dengar cerita ini? Ceritanya judulnya Iblis dan Keledai. Ada yang pernah tahu? Pernah? Nah, berarti ada yang mau cerita? Enggak. Pernah dengar di mana? Pernah dengar di mana? Video apa? Ya, itu cerita, dengarkan baik-baik ya. Iblis dan keledai. Suatu hari di desa yang ramai, di situ ada keledai yang diikat sama pemilik. Ya, sama kita sama-sama punya emosi kita mana gitu ya. Kalau kita emosi, kebanyakan dari kita itu langsung merespon atau langsung bertindak, ada tindakan gitu ya. Padahal seharusnya berpikir, harusnya ada apa di sini sebelum merespon. Tadi kan orang itu tahu keledainya ada, pas keledainya pakai amarah yang menggebu-gebu, langsung menyala-nyala. Akhirnya langsung merespon. Akhirnya bisa jadi yang menutup akal pikiran jernihnya itu adalah nafsunya, gitu ya. Harusnya bagaimana kalau kita lagi emosi? Bermain dulu, baru berpikir. Harus ada jeda, ya. Nah, jeda ini bisa berpikir dulu, tojuk dulu, gitu ya. Tidur dulu, menenangkan diri ya. Kebanyakan kita terjebak di situ. Nah, coba sekarang semua tangannya begini. Tangannya begini. Kira-kira gitu ya. Kalau kamu nutup satu jempol, itu tangan yang empat ini mau genggam nggak? Mau ikut genggam nggak? Tidak. Nah, coba ikutin dengan halus. Otomatis ini ikut genggam nggak? Nih, kalau misalkan begini ya, ini kalau ini maunya tetap begini, kalau sudah ditutup begini maunya kayak gini apa? Yaitu mau ikut dikit ini. Ya, secara alami tanganmu kalau sudah satu ini nutup, ini mau nutup juga begini. Nah, ini penggambaran tentang emosimu. Jadi di sini hawa nafsunya manusia. Ini namanya otak reptil. Nah, manusia itu di sini tuh ada yang namanya otak reptil, otaknya nafsu. Otaknya pengen bebas, pengen apa namanya ya, pengen berbuat semau-maunya. Manusia itu punya itu. Nah, tapi manusia juga punya yang namanya otak limbik yang bisa bagian dalam sini di tengah-tengah. Reptil itu ada di sini, di tengah-tengah ada otak limbik. Nah, limbik ini bagiannya emosi. Nah, emosi ini cenderungnya nanti
mau ngikutin kebebasanmu atau nanti ngikutin yang ini. Nah, 4 ini adalah tanggung jawab, kemudian aturan, logika, dan hal-hal yang baik itu ada di sini. Bisa berpikir logis, gitu ya, tanggung jawab, mengontrol diri. Cenderung kemana? Ini mau ditutup atau mau dibuka? Kalau dia mau dibuka, ngikutin di sini ya, ngikutin daerah ini bisa di otak kecil ini bisa digambarkan dengan dinosaurus. Jadi kalau kamu tahu di video misalkan ada guru sama siswa saling apakah? Jadi guru tanda tangan, murid tanda tangan. Jadinya apakah itu sama saja dengan menghadapi antara dinosaurus ketemu dinosaurus. Tak kemarin. Ya, jadi kalau misalkan mau menyelesaikan di sini, impingnya ini emosinya dibutuhkan dulu, mau ikut kemana? Nah, otomatis yang atas ini ikut memadamkan. Tapi kalau kamu membuat yang 4 ini enggak memadam, berarti lebih ke mengikuti dinosaurusnya ini. Itu yang terjadi. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita bikin bersama di dalam kelas tentang roda. Bagaimana caranya kita itu untuk mengelola emosi. Di kelas misalkan ada sesuatu yang memicu kemarahanmu, ya, dimanapun. Tapi kita bikin kalau di kelas aja. Misalkan Rizam itu lagi kesel sama Afin, tapi dia nggak bisa ngungkapin, tapi dia dalam masa puncak marahnya ke Afin. Afin tak ngerti, gitu kan. Nah, itu kamu bisa pakai cara iMessage. iMessage itu Afin dibantu nanti, Rizam dibantu nanti untuk mengungkapkan saya. Awalnya itu saya, kemudian pesanmu apa? Saya tidak suka kamu begini. Ungkapan emosi dulu ya. Saya marah ketika kamu selalu memegang bukan saya. Terkadang kita kan nggak semua bisa mengkomunikasikannya. Beda ya gitu ya. Dipendam, sengaja dia masa atau marah. Tapi kamu yang tersakiti, menyimpan, akhirnya putus. Dan kalau suka menyimpan seperti itu bisa jadi nggak baik, nggak sehat gitu ya. Jadi iMessage ya, dibantu untuk mengungkapkan. Setuju? iMessage. Apalagi yang bisa bikin orang yang amarahnya menggebu-gebu lebih beruntung. Jalan-jalan ke sekolah. Jalan-jalan keluar ya. Ini bisa juga boleh. Jalan-jalan. Ngaji. Bisa ngaji juga. Ngaji. Sholat. Ibadah. Iya, ibadah gitu ya. Suruh pasarnya langsung ngomong ke bupati orang ngomong. Enak banget. Jajan ya. Jajan. Tidur. Tidur. Mandi. Ada lagi bu. Iya. Bupati orang ngomong ada rumah. Jadi ya masalah bentuk panjang. Oke, setuju ya sudah dijelaskan ini. 1, 2, 3 bagaimana? Boleh ditambahin lagi kalau masih ada. Nah, nanti ini dikasih kayak jarum. Jadi ketika ada teman yang emosi, kita bantu sama kelas itu, jangan malah langsung di ayo bukan ya. Ayo diputar rodanya. Jadi nanti dikasih kayak itu USB tuh. Ya, jarumnya diputar nanti. Jadi kan di mana di pikiran teman-teman orang kalau semuanya. Ya begitu, emosi kan datangnya dari Iblis. Kalau di dalam agama kita itu disampaikan orang yang paling kuat itu adalah siapa? Orang yang diam. Apakah orang yang pintar mengangkat
Tidak. Organisasi. Nah, orang yang mampu menahan emosi. Kan dia yang tumbuh. Dia. Atau Dia. ini diberi dia. Dia yang bui ya. Ya udah, perempuan. Menahan emosi. Ya sahabat. Kemudian Pak Bes ini bisa dipakai juga oleh semua perusahaan. Ini tentang mengelola emosi, modernisasi dan modernisasi. Jadi misalkan, coba saya pengen tahu suasana hati kalian pada hari ini. Itu bisa pakai sticky note yang ditempel di belakang misalnya, akan ke depan kalau yang ini ada di satu kelas itu ada yang terpakai emosinya untuk kemudian nanti memilih di antara ini ya Bu ya, saya